Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bambang Susilo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketenagakerjaan dan industrial. Di sini saya akan membahas tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Di dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Kemudian, apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Di sini, yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai tenaga kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama, pekerja meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Subagia. Saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang dalam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, berhalangan masuk karena sakit. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 huruf A disebutkan bahwa pengusaha atau perusahaan dilarang memberikan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan pekerja berhalangan untuk masuk bekerja karena sakit menurut keterangan dari dokter selama tengah waktu tidak lebih melampaui 12 bulan berturut-turut. Maka dari itu, pengusaha atau perusahaan wajib mempekerjakan pekerja yang telah sembuh dari sakit. Yang kedua, menjalankan tugas negara. Pekerja yang berhalangan masuk kerja pada suatu perusahaan karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara, misalnya menjadi kompetisi mewakili negara atau harus melakukan pekerjaan membela negara tanah airnya. Alasan seperti ini tidak dapat dijadikan PHK karena sebelum melaksanakan tugas negara, pekerja dan perusahaan harus memiliki kesepakatan untuk tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam bekerja. Yang ketiga, melaksanakan ibadah. Pekerja yang sedang melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing seperti berangkat menunaikan ibadah haji bagi pekerja beragama Islam. Alasan ini mendapatkan hak penuh dalam peraturan perjanjian perusahaan dan undang-undang. Yang keempat, pekerja menikah. Peraturan dalam melaksanakan cuti menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kemudian seharusnya ada pada peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja. Tidak masuk bekerja karena menikah akan tetap mendapat upah menjadi hak sebagai pekerja perusahaan. Jika kemudian pengusaha atau perusahaan melakukan PHK, akan ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan atau pengusaha tersebut. Yang kelima, pekerja perempuan hamil atau melahirkan atau keguguran. Terdapat banyak sekali pasal undang-undang yang mengatur tentang mengenai hak pekerja perempuan, yaitu di antara lain salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Maka dari itu, pengusaha atau perusahaan tidak diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian kerja yang berisi larangan untuk hamil atau menikah selama masa hubungan kerja telah diberikan kepada pekerja. Yang keenam, memiliki ikatan perkawinan antara sesama pekerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak dapat membuat sebuah aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan kerja satu kantor, karena sebuah ikatan perkawinan adalah takdir dari Yang Maha Kuasa yang tidak dapat diganggu. Hal ini tidak dapat dijadikan suatu alasan perusahaan melakukan PHK karena tidak sejalan dengan sebuah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2. Yang ketujuh, menjadi pengurus serikat pekerja. Pekerja yang mendirikan atau menjadi seorang anggota serikat pekerja, kemudian pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja yang dilakukan di luar jam kerja atau di dalam jam kerja, tetapi telah ada kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja atau pekerja sebuah peraturan yang telah diatur dalam perjanjian kerja, maka hal ini tidak dapat dijadikan sebuah alasan perusahaan untuk PHK. Yang kedelapan, pekerja melaporkan perusahaan kepada pihak yang berwajib. Para pekerja melakukan pengaduan pada pihak yang berwajib memiliki hak untuk mengadu pada tidak mendapat pekerjaan yang dilakukan PHK karena perusahaan tersebut melakukan tindak pidana kejahatan yang melanggar aturan perundangan yang berlaku. Yang kesembilan, alasan perbedaan agama, pandangan politik, suku, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu di mana manusia di mata hukum semuanya sama. Hal ini yang berkaitan dengan kelayakan memiliki pekerjaan yang standar kelayakan hidup bagi kemanusiaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha atau perusahaan melakukan PHK dengan alasan berkaitan dengan tindak diskriminasi seperti membeda-bedakan warna kulit, ras, agama, politik, dan lain-lain. Yang ke-10, pekerja mengalami cacat tetap, di mana perusahaan atau pengusaha tidak dapat melakukan PHK karena pekerja yang kemudian sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja berdasarkan surat keputusan dokter dalam melakukan penyembuhan belum dapat ditentukan dalam jangka waktunya. Setiap pengusaha atau perusahaan harus mengetahui alasan-alasan ilegal dalam melakukan PHK menurut undang-undang yang telah ditetapkan agar nantinya tidak akan merugikan pekerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.